Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Darmawan dengan NIM 60705240018. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PPP dan PPPoE protokol. Di sini ada pengertian PPP atau poin-poin protokol yang dimana adalah protokol yang penting dalam penyediaan layanan internet broadband. Protokol ini juga memungkinkan penyedia layanan ISP mengelola akses pengguna secara skalabel dan efisien melalui infrastruktur Ethernet atau DSL yang sudah ada. Kemudian di sini ada describe the basic principle of PPP, describes the process of exchanging LCP and NCP paket, terus ada the basic principle of PPP OE. Dan di sini pembahasannya adalah PPP protokol, PPP OE protokol. Lalu di sini ada penjelasan tentang PPP bekerja pada data link layer untuk transmisi data antar dua titik, yaitu point to point. Komponen utamanya di sini ada komponen utamanya terdiri dari 3 bagian enkapsulasi paket, yaitu ada LCP, Link Control Protocol, lalu ada NCP, Network Control Protocol, untuk konfigurasi jaringan. Lalu di sini struktur frame PPP memiliki file protokol sepanjang 2 byte yang menentukan jenis data di dalamnya. Ada nilai 0x0021 IP data paket, 0xC021 LCP data paket, 0x8021 NCP data paket. Lalu di sini ada tahapan transmisi status PPP. Jadi ada 5 di sini tuh ada 5 fase. Yang pertama yaitu link unavailable, tahap awal saat link fisik belum siap. Terus yang kedua ada link setup, LCP menegosiasikan parameter link. Yang ketiga authentication opsional menggunakan PAP atau CHAP. Terus ada network layer, lalu termination. Lalu di sini ada paket LCP magic number. LCP menggunakan paket seperti configure request dan configure ACK untuk menyepakati parameter. Salah satu parameter penting adalah magic number yang berfungsi untuk mendeteksi adanya loop pada jaringan. Oke, lalu di sini ada autentikasi PAP versus CHAP menggunakan two-way handshake di mana password dikirim dalam bentuk teks biasa, sedangkan CHAP menggunakan three-way handshake dengan tantangan challenge sehingga password tidak pernah dikirim langsung di jaringan, menjadikannya lebih aman. Ini two-way handshake dan ini three-way handshake.
Lalu ada negosiasi alamat IP atau IPCP melalui NCP. Kedua perangkat bisa melakukan negosiasi alamat IP secara statis, yaitu sudah ditentukan, atau dinamis, satu sisi memberikan IP kepada sisi lain. Lanjut, ada protokol PPPoE. Di sini ada sedikit penjelasan. Karena PPP murni hanya untuk menghubungkan poin to poin secara langsung, PPPoE diciptakan agar protokol PPP bisa berjalan di atas jaringan broadcast seperti Ethernet. Frame PPPoE menambahkan header khusus yang mencakup session ID untuk membedakan sesi antar pengguna. Lalu di sini ada PADI paket, PADO paket, PADR paket, PADS paket, PADT paket. Jadi untuk PADI itu klien melakukan broadcast untuk mencari server. PADO itu server menjawab tawaran layanan. PADR server menjawab klien memiliki server tertentu. Dan untuk PADS yaitu server memberi session ID unik untuk koneksi yang sudah siap. Lalu di sini ada sesi PPPoE dan contoh akses user. Penjelasannya sedikit, yaitu setelah tahap discovery selesai, proses berlanjut ke negosiasi PPP standar. Contohnya saat user login, mereka akan melalui urutan PADI hingga PADS, lalu autentikasi CHAP dengan server radius sebelum akhirnya bisa online. Dan di sini ada beberapa penjelasan. Sebagai ringkasan, PPP mengelola link point to point, LCP menangani konfigurasi fisik, NCP menangani konfigurasi jaringan, dan PPPoE memungkinkan semua fungsi ini berjalan di jaringan Ethernet massal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.